di Net12, Sumba tak hanya eksotis dan memiliki potensi di bidang pertanian, namun juga kaya akan potensi lautnya. Demi kelangsungan hidup laut, para nelayan di Sumba Timur menangkap ikan dengan menyelam dan menambak. Tidak ada kata diet hari ini. Hasil laut yang segar tak bisa dilawan. Selamat datang di Waingapu. Silakan kakak. Sumba tak hanya dikenal dengan padang rumput atau hewan ternaknya. Satu hal yang tak kalah mempesona adalah lautnya. Air yang jernih dan hasil lautnya. Potensi Laut Sumba tak pernah habis pesonanya, bahkan untuk warga lokal sendiri seperti Agus dan Ong ini. Ya. Boleh. Mereka lah yang akan menemani perjalanan wisata laut saya di sini. Mari kita jalan ya. Ayo kakak. Untuk menjelajah Laut Sumba, kami bertiga menumpang kapal nelayan alor. Ya, nelayan alor terkenal dengan pernafasan insangnya. Memang bukan main. Para nelayan di sini yang berasal dari alor menangkap ikan secara langsung dengan menggunakan senapan dengan masuk ke dalam air sejauh 30 meter dan menahan nafas paling lama 50 menit atau hingga 1 jam tanpa bantuan alat nafas apapun. Lokasi yang kami tuju adalah Pantai Puru Kambera di Desa Mondu, Waingapu, Sumba Timur. Untuk sampai di Pantai Puru Kambera harus menempuh jarak sekitar 40 km dari kota Waingapu. Setiap hari jam 7 pagi, para nelayan memulai petualangannya mengarungi laut. Berbekal perahu kayu, mereka gantungkan harapan untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Untuk menjaring rezekinya, para nelayan tak mengandalkan jaring pukat, melainkan tembakan ikan dan bubuk. Sepanjang perjalanan, pemandangan laut memanjakan mata saya. Sudah 10 km dari bibir laut. Matikan mesin perahu, saatnya para nelayan beraksi. Cukup membawa kacamata selam dan tembakan ikan. Mereka ini sudah teruji ketangkasannya menyelam sambil memanah ikan. Mengandalkan karang di dalam laut, para nelayan bertahan dari gempuran arus air. Mengendap-ngendap, mengintai sasaran, dan menunggu saat tepat melepaskan tembakannya. Ikan yang didapat cukup digantungkan di pinggang dulu. Ini untuk menghemat tenaga dan waktu, jadi tidak perlu bolak-balik ke permukaan. Menangkap ikan dengan cara seperti ini memang dibutuhkan kesabaran. Rata-rata dalam sehari bisa didapat 50 ekor ikan. Namun beginilah cara warga Sumba menjaga ekosistem lautnya. Karena bagi mereka, laut inilah sumber rezekinya. Teknik lain yang digunakan untuk mendapatkan ikan adalah dengan bubu. Mendapatkan ikan dengan bubu membutuhkan waktu lebih lama karena bubu harus didiamkan dulu 3 hari. Kalau ini sudah dianyam seperti begini, kalau dia sudah antero cari kayu langsung diikat. Ikat taruh di laut selama 3 hari diangkat. Diangkat kalau sudah jadi lumut berarti kembali lagi jemur dia kering, lumutnya kering baru kembali taruh di laut. Dengan bubu, rata-rata ikan yang didapat bisa mencapai 200 ekor. Yang namanya berburu di alam bebas, hasilnya tak selalu seperti yang diharapkan. Apalagi ada saja kendala di lapangan. Kalau susahnya angin timur itu yang gelombang, ombak, jadi dia bawa kotoran di darat ke laut. Nah, dari lautnya kabur, itu yang susahnya di situ. Kita tidak dapat melihat karang di bawah. Sebelumnya, 2 tahun lalu, warga Sumba banyak yang menangkap ikan dengan gunakan bom.
Namun setelah paham dampaknya bagi lingkungan, kini para nelayan sadar arti penting menjaga laut. Anak muda peduli lingkungan inilah yang tak bosan-bosannya mengingatkan para nelayan. Ya, untuk teman-teman nelayan yang menggunakan ini, kami juga mendukung untuk tetap melakukan seperti itu tanpa merusak karang. Kemudian kami juga mengajak nelayan-nelayan itu untuk bersama-sama mensosialisasikan pemanfaatan hasil laut dengan bijaksana kepada teman-teman nelayan yang lainnya. Laut Sumba kaya dengan ikan kerapu, kakak tua atau sejenis kakap, dan lemuru atau keluarga sarden. Karena saya nggak bisa ikut nelayan untuk masuk ke dalam tangkap ikan, paling nggak saya mau menyelam sedikit ke bawah untuk melihat keindahan pantai Puro Kambera. Kakak dibantu ya. Puas mengetahui cara tangkap ikan, belum lengkap tanpa mengetahui aktivitas pelelangan ikan di Sumba Timur. Dari pantai Puro Kambera, menempuh jarak sekitar 35 km atau 45 menit menuju Pelabuhan Lama. Sore hari setibanya di pelabuhan, biasanya para nelayan akan langsung melelang ikannya. Inilah Pelabuhan Lama, pelabuhan di mana para nelayan biasanya berlabuh untuk melelangkan hasil laut tangkapannya langsung kepada pembeli pada sore ataupun malam hari. Namun karena cuaca yang sedang tak menentu, maka belum pasti jam berapa mereka akan sampai ke pelabuhan ini. Kalau datang ke Sumba, wajib mencicip menu seafoodnya. Ikan-ikan yang ditangkap nelayan, salah satunya menjadi pasokan bagi warung ini. Untuk warung ini saja, setiap hari sedikitnya dibutuhkan 70 kg hasil laut. Jadi kalau sudah datang itu dikelolanya malam itu, jadi kita bisa masak. Jadi ikannya rasanya segar sekali. Jadi enak juga yang menikmatinya, bahkan asik juga Bu, ikan segar. Berbagai menu hidangan laut pun tersedia. Namun, salah satu yang jadi favorit adalah ikan kuah asam. Ikan yang cocok dimasak juah asam adalah ikan kerapu. Sedangkan campuran bawang, cabai merah, serai, dan kuah asam membuat menu ini selalu menjadi andalan. Rasa asamnya berasal dari belimbing Sumba. Menurut data Dinas Perikanan Sumba Timur, 2014 potensi Laut Sumba Timur sebesar 66.000 ton per tahun. Namun masyarakat baru menghasilkan 11.000 ton per tahunnya. Masih banyak potensi yang perlu dikembangkan. Semoga keindahan Sumba tak akan luntur oleh waktu. Keramahan warganya juga tak akan tergerus zaman. Dan diharapkan pemerintah dapat segera mengembangkan potensi Sumba, baik wisata maupun hasil lautnya. Novita Sari, Luther Hutagaol, melaporkan untuk NET. Ya, Sheila.